Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang bunyi dan pendengaran manusia. Masih ingatkah kalian tentang sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain adalah alat-alat musik. Tentunya saat kalian memainkan sebuah alat musik, pasti alat musik tersebut menghasilkan bunyi. Nah, dari manakah alat musik tersebut bisa menghasilkan bunyi? Maka ada bagian-bagian dari alat musik tersebut yang bergetar. Saat kalian memainkan sebuah biola, maka senar biola yang digesek akan menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut dihasilkan dari senar yang bergetar. Kemudian saat seseorang memainkan marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas akan saling bertumbukan atau berbenturan sehingga menghasilkan bunyi. Tentunya kalian pernah menyaksikan pemain gendang, bukan? Saat gendang dipukul, maka kulit gendang atau membran gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Dapat disimpulkan bahwa alat musik bisa menghasilkan bunyi karena bagian alat musik tersebut ada yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Pada video pembelajaran IPA sebelumnya, kalian telah praktek bunyi merambat melalui udara. Masih ingat kan? Nah, kali ini kalian praktek bunyi merambat melalui benda cair. Kalian bisa membaca langkah-langkah kegiatan dan bahan-bahan yang diperlukan pada buku Bupena halaman 27. Selanjutnya, Ustazah Mila akan bertanya. Kalian bisa mendengar bunyi karena memiliki alat indera apa? Ya, alat indera telinga. Kita akan belajar bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Kita akan belajar bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian-bagian telinga pasti memiliki fungsi yang tersendiri. Penasaran bukan? Simak terus penjelasan berikut. Kita mulai dari telinga luar. Bagian yang pertama kali merasakan rangsang suara atau bunyi adalah telinga luar. Telinga luar terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga tersusun atas tulang rawan atau tulang yang lentur yang berfungsi menangkap getaran bunyi dan juga melindungi telinga dari kotoran. Bagian yang kedua yaitu lubang telinga. Lubang telinga terletak pada pangkal daun telinga yang berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke telinga kita. Bagian yang ketiga yaitu saluran pendengaran atau yang kita sebut liang telinga. Saluran ini menjadi penghubung antara daun telinga dan gendang telinga. Dan tentunya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada saluran pendengaran atau liang telinga,
Terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Selanjutnya, telinga tengah. Telinga tengah merupakan tempat diteruskannya getaran atau gelombang bunyi ke telinga dalam melalui tulang-tulang pendengaran. Bagian telinga tengah yaitu gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani merupakan membran yang sangat tipis dan peka terhadap bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran atau gelombang bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Jadi, gendang telinga akan bergetar saat menerima bunyi. Bagian selanjutnya, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea pada telinga dalam. Getaran dari gendang telinga akan diperkuat oleh tulang-tulang pendengaran dan diteruskan ke koklea. Kemudian, saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran ini juga berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di luar dan di dalam telinga kita. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan telinga dalam. Pada bagian telinga dalam, bunyi akan diubah menjadi rangsangan bunyi yang tentunya akan diteruskan ke otak. Bagian-bagiannya yaitu 1. Tingkap oval. Tingkap oval yang disebut juga dengan tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang berhubungan dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval berfungsi meneruskan getaran atau gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke koklea atau rumah siput. Kemudian tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea atau rumah siput berbentuk tabung seperti cangkang yang menyerupai siput. Rumah siput dilapisi dengan banyak sekali rambut-rambut halus dan di dalamnya terdapat cairan. Koklea atau rumah siput berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf-saraf pendengaran. Saraf-saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi dari rumah siput atau koklea yang dikirimkan ke otak. Selanjutnya, saluran setengah lingkaran. Saluran ini terdiri atas 3 saluran yang terhubung ke tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Demikianlah penjelasan bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Dari mulai telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Oh iya, pasti penasaran bukan proses bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Kalian bisa melihat bagan pada buku Bu Pena halaman 36 dan kita melihat video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai muskular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus.
Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Masya Allah, lengkap sekali ya. Telinga yang kita miliki, sepatutnya kita bersyukur atas nikmat telinga. Nah, kita akan belajar tentang frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi audiosonik, yaitu frekuensi 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang pun berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Berikut akan dijelaskan tentang langkah-langkah memelihara kesehatan telinga. Telinga kita juga sangat perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara yang pertama yaitu bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Langkah kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT, yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan cara terakhir untuk merawat telinga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutuplah kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Alhamdulillah, materi tentang IPA subtema 2 telah selesai. Saatnya kalian berlatih mengerjakan buku paket Bu Pena. Ayo berlatih halaman 37. Dan kerjakan juga soal-soal pada tes tulis subtema 2 muatan IPA pada halaman 48 dan halaman 49. Demikianlah video pembelajaran IPA hari ini. Haya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salahnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.